Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ashraf Pusada dengan NPM 2452011063. Di kesempatan kali ini akan menjelaskan materi Perda. Perda atau peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Definisi Perda adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, yaitu gubernur atau bupati wali kota, dengan dasar pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 1945, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Prof. Bagirmanan, fungsi peraturan daerah adalah untuk menjaga dan mempertahankan tatanan hukum serta sosial yang ada di daerah agar tetap kondusif, menjadi instrumen atau sarana dalam mendorong perubahan sosial dan percepatan pembangunan di daerah, membantu memfasilitasi kebutuhan layanan publik, serta tata kelola administrasi pemerintahan daerah, memberikan aturan yang jelas, transparan, dan mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Proses pembentukan perda tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus direncanakan melalui program legislasi daerah atau Prolegda. Instrumen perencanaan atau Prolegda ini berpedoman pada skala prioritas yang didasarkan pada kebutuhan hukum nyata masyarakat di daerah, memastikan keselarasan hukum secara vertikal dan horizontal, melibatkan kerjasama yang erat antara DPRD dan pihak eksekutif, dan terakhir menjaga agar perda yang dibuat tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Asas-asas formal dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasannya tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan di lapangan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan kalimat atau pasal, dan keterbukaan dalam proses penyusunannya. Berdasarkan pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang asas materi muatan, yaitu pengayoman dan kemanusiaan, kebangsaan dan kekeluargaan, kenusantaraan dan kebineka tunggal ikaan, keadilan dan kesamaan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Landasan pembentuk perda ada 3. Yang pertama adalah landasan filosofis. Perda harus mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Perda harus sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat setempat agar dapat diterima dan ditaati secara sukarela. Yang terakhir adalah landasan yuridis, adanya dasar hukum atau kewenangan legalitas sehingga tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.